Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Waalaikumsalam pembelajar warahmatullahi wabarakatuh. dimanapun saat ini berada. Jumpa lagi pada hari ini dalam acara Bincang BPSDM Kumham bersama dengan narasumber kita, Bapak dengan Bapak Said Nafik, MSI dari Direktur Jenderal KI dengan jabatan pemeriksa paten media. Selamat pagi, Pak Said. Selamat pagi, Bu. Baik, untuk pada kesempatan pagi hari ini, bincang kita bersama dengan Pak Said, kita akan membahas tentang tentu saja tentang kompetensi dan juga jabatan fungsional yang saat ini sudah ada di Direktorat Jenderal KI. Baik, sahabat pembelajar yang mau berada, perlu saya sampaikan bahwa Direktorat Jenderal KI atau Kekayaan Intelektual merupakan salah satu unit eselon 1 di Kementerian Hukum dan HAM, di mana Direktorat Jenderal KI itu menangani beberapa hal, dua diantaranya mengenai merek dan paten. Boleh diinformasikan ke kami nggak sih Pak, kalau untuk di KI itu sendiri saat ini itu sudah ada berapa banyak JFT di Direktorat Jenderal KI itu sendiri Pak? JFT sebetulnya kalau untuk bidang KI kan ada pemeriksa paten, pemeriksa merek, pemeriksa desain bidang KI-nya. Tapi kalau bidang yang lainnya kan sama kan, ada arsip aris, ada pengadaan dan sebagainya, itu ada peranata komputer, itu di tempat lain juga sama sih. Iya betul. Gitu. Jadi yang umum itu juga ada kayak arsiparis, peranata komputer, mungkin kehumasan juga ada ya Iya, Pak ya. iya Baik, betul tapi lah untuk gitu. detail kepada KI-nya itu paten, merek dan juga desain ya Pak ya. Betul ya. Baik, jadi kemudian Pak, kalau untuk pengembangan kompetensi yang didapatkan oleh rekan-rekan di KI itu, baik itu yang struktural atau mungkin yang fungsional, itu apakah hanya berdasarkan pelatihan dari BPSDM saja Pak dalam pengembangannya, atau mungkin ada cara lain yang dilakukan oleh Dijen KI? Saat ini tentunya ada cara lain. Iya Pak, seperti apa itu Pak yang sudah dikembangkan yang dilakukan Jadi Direktur kalau Jenderal KI? dari ya. Jadi pertama ini saya bisa list ya, kalau yang dari BPSDM kan mungkin hampir semua orang pasti punya pendidikan prajabatan sama, Baik, kedinasan juga sama. ya. Mungkin yang ada juga yang bindalmin tapi tidak semua orang kan. Kemudian juga ada yang telan staf sempurna, itu tidak semua pemeriksa dapatkan ini. Ini sebenarnya juga perlu juga, tapi yang rata-rata yang dapat kan pasti kan pejabat struktural. Kemudian pemerawatan sarana IT itu tidak semua, tapi pada prinsipnya kan harusnya memang ada juga, baik yang umum maupun yang khusus. Yang umum kan biasa orang pakai gunakan Office gitu loh. Oh, baik. Kemudian kalau terkait dengan yang lain-lain itu sebetulnya yang dibutuhkan tentu waktu dulu memang ada pelatihan mengenai bahasa Indonesia, karena kan ini kita bicara mengenai kalau mau paten, mau merek, mau desain kan itu bicara mengenai hak. Hak Betul. itu harus diungkapkan dalam batasan, dan batasan itu kan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau Oh, dari sisi bahasanya nggak benar, berarti kan batasannya juga kabur gitu loh. baik. Gitu. Jadi ada Ke yang kedua adalah ya silakan Pak, kenapa Bu? silakan Pak, dilanjut Pak, silakan Pak. Yang kedua adalah bahasa asing. Bahasa asing itu Hmm. kenapa dibutuhkan? Khusus untuk pemeriksa bidang KI, tentunya permohonan KI kan tidak hanya dari dalam negeri, dari luar negeri juga ada. Tentunya Hmm. bahasa memang sangat dibutuhkan. Gitu. Termasuk misalnya beberapa merek yang menggunakan huruf-huruf kanji atau huruf Cina, itu kan mereka harus paham, jangan sampai Hmm. ternyata hurufnya sama cuman hurufnya beda cuman artinya sama, itu kan Hmm. enggak bisa juga. Termasuk untuk desain juga hal yang sama. Jadi ya banyak permohonan dari luar negeri sehingga kita harus paham mengenai bahasa asing itu. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan undang-undang bidang KI sendiri. Mereka harus paham benar, jadi filosofinya seperti apa sih, bagian mana yang terkait dengan pemeriksaan, bagaimana yang terkait dengan formalitas, dan kita harus paham, jangan sampai memang seolah-olah bagian formalitas itu udah urusannya formalitas, begitu masuk ke pemeriksa sudah nggak ada urusan lagi, nggak bisa, karena sebagai kantor maka satu kesatuan jangan sampai cacat di formalitas juga gitu loh.
Berarti artinya pengembangan pelatihan yang dilakukan dari Dijen KI untuk menambah kompetensi-kompetensi dari semua pegawai Dijen KI adalah yang tadi Bapak sampaikan ya, ada pelatihan bahasa Indonesia, bahasa asing, undang-undang bidang KI, terus kekhususan, kemudian OJT ya Pak ya, itu yang merupakan Iya. pengembangan yang sudah dilakukan di Dijen KI. Berarti kalau boleh saya tanya Pak, kalau misalnya kayak pengembangan bahasa asing dan juga bahasa asing lah katakan, supaya meminimalisasikan kalau bisa malah tidak terjadi suatu kesalahan dalam penerjemahan atau pemahaman, berarti yang diperlukan itu uh, diutamakan itu bagi pegawai yang mungkin punya background pendidikan dari bahasa asing ya Pak ya. Seperti itu bukan Pak, untuk mereka yang menerima pengembangan pelatihan untuk kategori bahasa asing. Enggak, sebetulnya yang dibutuhkan adalah pegawai diberikan pelatihan bahasa asing, bukan pegawai dengan background bahasa asing gitu Oh, loh. jadi siapapun itu dengan memiliki background apa saja bisa mendapatkan pelatihan untuk Nah, bahasa asing tersebut ya Pak ya? betul, betul. Baik. Karena ini materinya kan begini, materi KI itu misalnya taruhlah bidang misalnya dalam kasus bidang paten, bidang kimia gitu loh. Iya. Maka istilah-istilah asing yang terkait dengan kimia kan Aha. mereka yang sudah paham gitu loh. Iya. Gitu loh. Kemudian dari struktur bahasa itu kan memang umum kalau misalnya gramatikal dan strukturnya, tapi kan pemahaman istilah-istilah itu apa sebetulnya gitu loh. Gitu. Itu sebetulnya. Kalau di merek pun juga harusnya sesuai dengan bidangnya. Katakanlah nanti ada kelompok pemeriksa merek yang khusus bidang menangani bidang mengenai hand sanitizer gitu loh. Itu apa saja sih terkait dengan hand sanitizer kaitannya dengan bidang kimia apalah. Ternyata ada salah satu merek yang itu namanya kimia yang dijual juga kan jeruk, makan jeruk nggak boleh seperti itu sih. Oh, baik. Jadi itulah maksudnya pengembangan yang lebih spesifik dan diberikan kepada mereka yang benar sudah masuk ke bidang tersebut ya Pak ya, untuk lebih Ya, menguasai akan bidangnya tersebut supaya tidak terjadi betul. kesalahan. Seperti itu ya Pak ya. Baik. Ya, ya. Kemudian kalau dari usaha yang sudah dilakukan di JNKI untuk dalam pengembangan pegawainya itu Pak, pengembangan kompetensi, hal-hal apa saja Pak yang menjadi kendala atau tantangan bagi Dijen KAI dalam pengembangan kompetensi yang sudah Bapak sampaikan tadi? Oke, tantangan ke depan sebenarnya yang kendala. Yang pertama tentu kita bicara mengenai waktu. Pasti semua punya konflik mengenai waktu ya. Kemudian termasuk di sini adalah waktu masalah usia gitu loh. Usia kita kan bukan usia anak muda lagi, rasanya belajar kalau misalkan udah tua kan agak berbeda juga gitu loh. Itu pasti ada Betul, kendala juga gitu loh. betul, Pak, betul. Itu. Yang kedua lah terkait dengan sarana prasarana. Nah, pada saat ini memang semua orang bisa menggunakan daring ya. Tapi Betul. kemampuan penggunaan sarana IT-nya kan masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang gaptek, ada yang enggak dan gitu. Kemudian yang ketiga masalah narasumber. Ada enggak orang yang benar-benar ahli di situ gitu loh. Gitu. Kalau memang enggak ada kan jadinya juga apa namanya bayang aja gitu loh. Kemudian juga masalah materi yang harus standar. Ada nggak materi standar? Oke, sekarang kita bicara mengenai masalah dalam kasus misalnya paten mengenai klaim gitu loh. Klaim itu apa sih gitu loh? Ada berapa kategori sih? Ya namanya klaim produk seperti apanya, klaim produk seperti apa dan sebagainya. Itu juga harus ada standar materinya sendiri. Kemudian ada juga kontrinya tentu masalah anggaran juga kita tahu sendiri bahwa apa namanya ini kan negara gitu artinya menganggarkan kan tidak segampang yang kita punya sendiri pasti kan ada konstrain di sana apa namanya lagi fokusnya kemana apa namanya polisi seperti apa kemudian yang terakhir adalah terkait dengan pelatihan yang berjenjang atau berkelanjutan gitu loh. Nah ini sebetulnya kalau pengalaman di beberapa negara mereka memang ada polisi yang umum dari negaranya. Ambil contoh misalnya yang pagi, maka dari pihak pemerintahnya, dari pihak swasta, dari industri, kemudian dari pemeriksa patennya, dari pemeriksa mereknya, dari pemeriksa kita harus arahkan untuk bidang bioteknologi itu apa saja yang dimungkinkan untuk memperoleh paten, memperoleh KI gitu. Jadi semua akan sinkron gitu. Itu sebetulnya. Terima kasih. Baik. Jadi kalau kendala yang dihadapi oleh Dijen KI dalam pengembangan kompetensi dari pegawainya itu uh,
untuk mengatasi itu selama ini Pak yang sudah berjalan oleh Dijen KAI itu apa bisa teratasi Pak? Katakan salah satu kendala yang tadi Bapak sampaikan mengenai Sarpras, di mana tidak semua pegawai bisa menggunakan Sarpras yang telah disediakan. Itu selama ini yang sudah dijalankan oleh Dijen KAI dalam pengembangan kompetensinya, itu tapi bisa diatasi Pak kendala-kendala itu. Sampai saat ini paling yang adalah pendampingan ya. Artinya pendampingan ya kalau beberapa tim dari IT kan dengan cara remote. Oke, misalnya saya nggak bisa apa, udah deh komputer saya remote aja sih masalah log kita nggak bisa ya, paling seperti itu yang terjadi. Gitu ya Pak. Gitu loh. Tapi kalau kayak gitu berarti benar-benar orang-orang di bidang IT itu harus lebih kerja keras ya Pak ya kalau seperti Iya, itu Mas dan harus Said ya. memahami tupoksinya teknis kan, gitu. Oh, oke, Betul. misalnya tupoksi paten itu mengenai apa? Oh, butuhnya apa? Ambil contoh misalnya, oke, pemeriksa paten itu ternyata membaca banyak dokumen, maka butuh space yang banyak, butuh hadis yang banyak, butuh memori yang tinggi, butuh Iya, spek komputer iya. yang tinggi karena seperti itu. Tapi kalau untuk pemeriksa yang lain, oh ternyata pemeriksa D itu ada gambar-gambar yang ada videonya, ada ininya misalnya gitu. Oh, berarti dia butuh komputer yang spek seperti itu gitu loh. Itu Iya. sih gitu. Berarti benar-benar yang di bidang IT ini melek teknologi sangat, di mana nanti yang bisa mengakomodir kalau misalkan terkendali dari sisi Sarpras seperti itu ya Pak ya. Iya, iya gitu. Baik, baik. Kemudian strategi dari Dirjen KAI sendiri Pak, strategi KAI sendiri dalam meningkatkan kompetensi pegawai itu seperti apa Pak? Nah, saat ini kan sebetulnya yang kita canangkan awalnya waktu itu memang harus ada peta, namanya peta kompetensi gitu loh. Nah, tahun 2001 atau apa, sepertinya pernah ada salah satu konsultan yang kita bayar dengan dana World Bank, katakanlah, oh Pak saya itu bisanya apa sih, kekurangannya apa sih gitu. Ada namanya peta kompetensi. Kemudian juga ada peta narasumber. Oh, kalau misalnya bidang bidang ini siapa sih yang ahlinya gitu, juga harus ada peta narasumbernya. Kemudian juga ada gap analisisnya. Kemudian juga ada penyusunan materi-materi baku entah dalam bentuk juknis atau juklak. Kemudian juga ada namanya quality assurance. Jadi kita test case katakanlah sekian banyak putusan pemberian paten atau merek tadi ada nggak yang bermasalah, seperti apa sih ini namanya, karena kita bicara mengenai quality assurance. Kemudian juga ada kerjasama dengan kantor-kantor KI lainnya. Itu sih sebetulnya yang bisa dilaksanakan gitu. Baik. Jadi di antara strateginya yang Bapak sampaikan itu ada membuat peta kompetensi, peta narasumber, gap analisis, kemudian penyusunan baku mengenai juknis dan jutlaknya dan QA dan kerjasamanya begitu ya Pak ya. Tapi memang semua strategi yang di Bapak berikan ini apa sudah ada dilaksanakan Pak atau masih dalam bentuk pemikiran Pak untuk strategi yang Bapak sampaikan ini? Kalau yang terkait dengan kerjasama sudah sering kita laksanakan kerjasama. Karena memang ini kan ada contohnya misalnya dengan Jepang. Jepang itu kan dia menaruh salah satu expertnya di kantor kita, sehingga kita sering kerjasama dengan dia. Misalkan kemarin ada pelatihan mengenai pemahaman pemeriksaan tuh mengenai novelty seperti apa, itu ada. Kemudian juga kerjasama kayak kemarin terakhir itu dengan dengan kantor paten Denmark, dia mengenai artificial intelligence itu kira-kira patennya seperti apa, atau komputer implemented intervention seperti apa, itu ada kerjasamanya. Tapi kalau yang peta kompetensi, peta narasumber itu saya belum melihat realnya ya. Kalau buku sebagian ada, tapi sebagian juga belum ada. Berarti dari strategi yang Bapak sampaikan sudah beberapa terlaksana atau dilakukan oleh Dijen KAI ya. Berarti kalau seperti itu Dijen KAI ini melaksanakan kayak studi banding juga dong Pak ke beberapa negara untuk mengakomodir mengenai kompetensi. Ada pendekatannya sih, ada dua. Pertama kan dalam kaitannya dengan globalisasi dan sistem online seperti ini, sebetulnya kan studi banding mungkin ada yang dibutuhkan, tapi benar targetnya jelas gitu loh. Jadi bukan kalau
kita lihat pengalaman memang ada beberapa studi banding yang benar-benar targetnya ada, artinya kan setelah studi banding mereka harus bisa menghasilkan produk apalah gitu. Ya, Misalnya betul. contoh misalnya dia studi banding ke Jepang terkait dengan otomasi, maka dia minimal harus punya rancangan mengenai otomasi seperti apa, sebagaimana apa namanya BPSDM kan selalu kan oke, P4 itu dia punya proyeknya apa harus diwujudkan kan gitu kan, sebetulnya Betul. harusnya seperti kalau itu hanya nggak begitu kan ya kita bahasanya semacam kayak ribet saja. Oh kamu Iya. selalu studi banding tapi bentuknya ribet, gitu aja. Tapi Betul. ada pendekatan yang kedua yang ini sebetulnya bisa dilakukan oleh siapa saja. Saya mengatakan Anda maunya mewarnai sistem atau diwarnai sistem gitu loh. Maksudnya apa gitu loh. Kalau Anda mau mewarnai sistem, Anda harus belajar mandiri gitu loh. Tapi kalau Anda diwarnai sistem ya tergantung sistemnya nyuruh apa kan begitu. Oh, Kan semua baik. materi sudah tersedia. Mau belajar mengenai apa sih? Oh kita belajar mengenai computer related invention. Ada materinya, Anda bisa browsing. Kita mau belajar mengenai sel kanker gitu loh. Itu ada materinya gitu loh. Ada semua sebetulnya gitu loh. Cuman kata tadi kan masing-masing orang punya kemampuan. Kalau saya bilang adalah setiap orang itu punya jangkauan memandang gitu loh. Kalau jangkauannya seperti itu ya oh ya sudah memang dia punya keterbatasan ya harus kita maklumi sih gitu. Itu saja sih. Kalau misalkan tadi Bapak sampaikan ada dua pendekatan yang sudah dilakukan dari kerjasama atau dari studi banding. Lebih efektif mana Pak kalau menurut Bapak mengenai pendekatan itu secara studi banding langsung atau dengan online Pak yang Bapak sampaikan? Lebih efektif mana penerapannya yang akan bermanfaat bagi instansi? Kalau kita katakan masalah, saya lupa, ada dua kan, efektif, efisien. Kalau efektif kan hasil guna ya, efisien masalah biaya gitu loh. Tentu Ya. kalau efisien tentu efisien yang daring ya. Kalau Betul. efektif itu hasil guna kan hasil guna itu kan diukurnya jadi apa namanya subjektif gitu loh, nggak bisa objektif bener gitu loh. Nah sekarang yang merasakan manfaatnya kan seharusnya kan orangnya atau organisasinya gitu loh. Kalau organisasinya ya tergantung sudut pandang sebetulnya. Tapi kalau normalnya sebenarnya masing-masing orang tergantung apa namanya. Kalau saya tergantung pribadi jadinya. Baik. Kalau saya sendiri memang selama ini karena saya sudah terbiasa dengan daring ya apapun ternyata tersedia masih kita bisa banyak belajar sehingga beberapa materi saya kasihkan ada sekitar mungkin 8 sampai 10 materi yang saya share lewat YouTube yang gratis gitu loh. Itu karena saya belajar sendiri. Ambil contoh misalnya kita mencoba menjelaskan kepada masyarakat mengenai online filing gitu ya sudah saya share bagaimana online filing gitu loh. Kita menjelaskan kepada masyarakat mengenai tarif KI ya udah kita menjelaskan itu aja sih sebetulnya. Jadi dua-duanya ada apa Plus namanya minusnya ya Pak ya. plusnya gitu loh. Ada plus Gitu. minus baik. Ya. Memang jadi kesimpulannya adalah untuk penerapan dua hal pendekatan yang Bapak sampaikan untuk kemajuan pribadi kita sebagai ASN maupun organisasi itu lebih kembali ke diri personal ASN itu sendiri ya Pak ya. Cuman alangkah baiknya memang apa yang kita terima kita bisa kembangkan, kita bisa berikan kepada terutama kepada organisasi demi kemajuan organisasi itu sendiri. Begitu ya Pak Said ya. Halo, Pak Said? Ya, ya. Cuman halo ya, ya. Ya, baik. Sebenarnya tidak hanya organisasi, jadi termasuk apa namanya kemajuan Indonesia terutama gitu loh. Maksud saya Betul. gini loh, kalau dulu Majapahit aja bisa menguasai Nusantara, masa kita nggak bisa menguasai? Intinya begitu sih gitu. Baik, Gitu. betul Pak. Ya, semuanya yang Bapak jelaskan kita sudah menerima untuk penjelasan mengenai tadi pertanyaan saya tentang apa aja JFT yang ada di KI, kemudian kompetensi pengembangan kompetensi yang sudah dilakukan di JNKI seperti apa, kemudian kendala yang dihadapi seperti apa, dan juga strategi yang dilakukan dengan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh di JNKI sudah disampaikan jelas oleh Pak Said Nafik.
Baik Pak Said, terima kasih sekali buat bincang yang sudah kita laksanakan. Terima kasih untuk informasi yang sudah Bapak sampaikan dan waktu yang sudah Bapak berikan menjadi narasumber kami dalam bincang BPSDM Kumham pada kesempatan pagi hari ini. Baik, untuk sama-sama, terima kasih. Baik Pak, kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal apapun. Untuk kedepannya sukses Bapak untuk karirnya dan tetap jaga kesehatan. Amin, amin. Baik, izin pamit Bapak untuk kesempatan ini. Terima kasih. Baik, sahabat pembelajar dimanapun berada. Demikianlah bincang kita dengan Bapak Said Nafik pada hari ini. Semoga bermanfaat. Izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.